Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibdu'an limardatillahi wa rahmatihil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat dari Allah ini untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Mafahim karya Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kita akan meneruskan pembahasan masih membahas tentang tawassul, di mana para ulama mengajarkan kita itu ketika memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dibolehkan untuk bertawassul, kita dibolehkan untuk menggunakan sebuah perantara agar doa kita, permintaan kita kepada Allah lebih cepat sampai. Di antaranya kita bertawassul misalkan dengan menyebut nama orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul ini bukanlah sebuah ajaran yang baru, bukan ajaran yang sesat, karena memang ini sudah dipraktekkan bahkan oleh nabi-nabi terdahulu. Dalam kisah yang lalu disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam akhirnya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam alaihissalam memulai doanya dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dikutip di dalam kitab Mafahim ini sebuah hadis dari Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mujahid qala khadarat rijlu rajulin 'inda ibni Abbas radhiyallahu anhuma faqala lahu ibnu Abbas udhur ahabban nasi ilaika faqul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dari Mujahid bahwa pada suatu ketika itu ada salah seorang yang mengalami, salah seorang sahabat Rasul ini, dia itu mengalami sakit pada kakinya. Sahabat ini sedang bersama dengan salah satu sahabat Nabi yang lain, yaitu Ibnu Abbas. Pria ini, orang ini mengeluhkan kepada Ibnu Abbas tentang kakinya yang sedang sakit. Faqala lahu Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas nih sahabat Nabi senior mengatakan kepadanya, kepada sahabat satunya lagi yang kakinya sakit, Udhkur ahabban nas ilaika, sebutlah nama manusia yang paling engkau cintai. Faqala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut kemudian menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Pak, sembuhlah sakit pada kakinya. Artinya Ibnu Abbas itu menyuruh orang tersebut
untuk memohon kesembuhan kepada Allah, tapi dengan perantara menyebut nama Rasulullah SAW. Dalam kisah yang lain disebutkan pula bahwa pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah pernah terjadi kemarau panjang, sehingga penduduk pada waktu itu mengalami kesulitan, panen-panen banyak yang terganggu. Nah, ini ada seorang sahabat Nabi itu yang berziarah ke kubur Rasulullah SAW. Kemudian di kuburnya sana itu dia berdoa, kemudian dia maturlah berkata kepada Rasulullah. Ziarah, dia kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya umat ini sekarang sedang mengalami penderitaan karena mengalami paceklik karena kemarau panjang. Maka mintalah hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, kemudian di dalam mimpi orang tersebut kemudian ditemuilah Rasulullah SAW. Rasul berpesan, "Datanglah engkau kepada Umar, sampaikan salamku kepadanya, sampaikan pesanku kepada Umar agar senantiasa berkumpul dengan orang-orang pintar, dengan orang-orang soleh. Sampaikan bahwa insya Allah akan segera turun hujan." Maka benar, akhirnya turun hujan. Jadi ini tawasul, memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Rasulullah SAW. Makanya ulama ngajarkan kepada kita, kalau kita sakit, cobalah ya, selain kita berikhtiar dengan dokter, dengan obat tentunya, coba baca sholawat yang banyak, sebut nama Rasulullah SAW. Jadi banyak membaca sholawat. Karena ini ada dalilnya, yaitu ini yang disebutkan oleh Mujahid ini yang tadi, bahwa ada seorang yang mengalami sakit pada kakinya, kemudian sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas kemudian berkata, sebutlah nama Rasulullah SAW. Jadi perbanyaklah membaca sholawat ketika kita sedang sakit. Bukan kita minta sembuh kepada Nabi, tapi kita dengan perantara Nabi Muhammad mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bertawasul memohon kepada Allah hanya dengan perantara Nabi Muhammad? Ternyata boleh pula dengan selain Nabi Muhammad SAW. At-tawasulu bi ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah bersabda, "Idza adalla ahadukum syai'an aw arada 'ainan wa huwa bi ardin laisa biha anisun falyakul ya ibadallah a'inuni fa inna lillahi ibadan la narahum." Pada suatu ketika Rasul itu pernah menyampaikan begini, jika salah satu dari kalian itu kehilangan sesuatu, kehilangan barang lah begitu, au arada aunan, atau dia membutuhkan, menginginkan sebuah pertolongan, wa huwa bi ardin laisa biha anisun, sementara dia berada di satu tempat, di situ tidak ada manusia, berada di satu tempat tidak ada orang yang bisa dimintai pertolongan, sementara dia sangat butuh pertolongan. Apa kata Nabi? Falyakul ya ibadallah a'inuni, maka katakan, wahai hamba-hamba Allah, berilah pertolongan kepadaku. Maksudnya, ya Allah, tolonglah aku dengan perantara hamba-hambamu. Fa inna lillahi ibadan la narahum, sesungguhnya Allah itu banyak memiliki hamba-hamba la tarahum, yang kalian itu tidak melihatnya. Jadi tawasul dengan siapa ini? Jadi kalau engkau berada di satu tempat terus engkau mengalami kesulitan, di situ tidak ada manusia, sementara kau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan perantara hamba Allah yang engkau tidak melihatnya.
Nah, siapa itu? Ya mungkin kita dengan perantara dengan menyebut para waliullah, ya, dengan menyebut para waliullah. Karena sebenarnya di setiap tempat itu sebenarnya itu selalu ada wali-wali Allah. Dengan menyebut, dengan perantara menyebut misalkan Nabi Khidir alaihi salam. Jadi artinya bisa pula kita menjadikan perantara, bertawasul, perantara minta tolong kepada Allah dengan menggunakan selain Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya yang kadang-kadang dituduhkan kepada orang-orang yang ahli ziarah kubur ini, yang katanya pekerjaannya mengembara golek kuburan, sebenarnya mereka insya Allah tuh mengamalkan dalil ini karena mereka itu mengunjungi kekuburannya orang-orang soleh. Di sana ya memang betul mereka berdoa, tapi kan sebenarnya tidak meminta kepada yang ada di dalam kubur itu, hanya menjadikan orang-orang soleh yang telah meninggal itu sebagai wasilah, sebagai perantara permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada suatu ketika Rasul juga pernah bersabda, wa an ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali ini Ibnu Abbas yang meriwayatkan, inna lillahi malaikatun fil ardi siwal hafadhah yaktubuna ma yaskutu mi waraqis syajar fa idza asaba ahadukum arjatan bi ardin fulatin falyunati a'inuni ya ibadallah, rawahu Tabrani. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna lillahi malaikatun, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat fil ardi siwal hafadhah, ya di berbagai belahan bumi, yang mereka itu tugasnya itu menjaga kita. Di antara mereka yaktubuna ma yaskutu mi waraqis syajar, bahkan mereka ada yang tugasnya itu nyateti ma yaskutu mi waraqis syajar, nyateti dedaunan yang jatuh dari pohon, yang gugur dari pohon. Maka kata Rasul, fa idza asaba ahadukum arjatan bi ardin fulatin, ketika salah satu dari kalian, ada seseorang berada di satu tempat, dia butuh pertolongan, tidak ada yang bisa diminta pertolongan, maka falyuna, panggillah atau berdoalah, a'inuni, tolonglah aku ya ibadullah, wahai hamba-hamba Allah yang aku tidak bisa melihat. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh itu banyak sekali, bahkan kita bisa juga menjadikan wasilah perantara dengan menyebut malaikat-malaikat Allah. Misalkan ini, kami diajari sama guru kami itu begini, ya kadang pas, ya kadang tidak pas. Kalau tidak pas mungkin karena Allah belum mengabulkan. Kita ada di satu perjalanan, karena satu urusan tiba-tiba misalkan mendung, kita khawatir kehujanan, maka kita diajari coba baca Fatihah, tawasul kepada malaikat Jibril, tawasul kepada malaikat Mikail dan sebagainya. Jadi tawasul dengan menyebut para malaikat. Ya sebenarnya mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi perantara mereka. Atau misalkan kita ada satu terburu-buru karena satu acara, kayaknya ini waktu tidak cukup, ya tawasulan sajalah. Tawasul dengan menyebut para malaikat, dengan kekasih Allah tertentu, mohon kepada Allah, walaupun kita kayaknya terlambat, mudah-mudahan nggak terlambat banget. Jadi seringkali itu dilalah di sana itu acaranya diundur begitu itu. Jadi itu bentuk tawasul, bahwa boleh juga kita bertawasul dengan bighorin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyebut, menjadikan perantara selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kesimpulannya tentang tawasul itu bagaimana? Bahwa anna ittikhadal mu'adzam, bahwa kita boleh
bertawasul dengan menyebut orang-orang tertentu yang kita agungkan. Orang tersebut kita agungkan itu ya karena kesolehannya tentu ya. Misalkan Rasul jelas, ulama-ulama tertentu, para waliullah tertentu. Jadi kita boleh menjadikan mereka untuk tawasul. Kita jadikan mereka sebagai perantara permohonan kita kepada Allah. Nah, anna ittakhadhal mu'azzam wasilatun ilallahi ta'ala. La yakunu ibadan lil wasilah. Bahwa sebenarnya kita menjadikan mereka orang-orang yang kita agungkan itu hanya sebagai wasilatan ilallahi ta'ala, hanya sebagai wasilah perantara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakunu ibadatan lil wasilah. Kita itu bukan mau menyembah perantara tersebut. Jadi kalau kita menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan, itu hanya kita jadikan perantara untuk kita sampai kepada Allah, bukan kita menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika kita menyebut nama Rasulullah, kita bukan menyembah Rasulullah, hanya menjadikan Rasul sebagai wasilah. Nah, yang tidak boleh adalah illa idza i'taqada annahu rabbun. Nah, yang tidak boleh adalah kalau kita menjadikan orang yang kita agungkan untuk wasilah, tapi keyakinan kita itu dialah yang mengabulkan doa kita, dialah yang laksana Tuhan. Kama kana dzalika sa'nu ibadal ausan ma ausanihim. Seperti itulah yang dilakukan oleh para penyembah berhala dulu. Jadi mereka menyembah patung berhala dan meyakini patung tersebut yang mengabulkan doa. Nah, yang seperti ini yang tidak boleh. Tapi sekali lagi, kalau kita hanya menjadikannya sebagai perantara, itu tidak menjadi apa. Jadi kesimpulannya bahwa para ulama justru mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita minta kepada Allah itu iya, tapi rasanya itu pangkat kita, derajat kita itu tidak pantas kalau kita meminta kepada Allah secara langsung, terlalu pede, terlalu percaya diri. Maka dari itu, sebelum kita berdoa, tawasullah dulu. Sebelum kau minta kepada Allah, tawasullah dulu dengan menyebut nama Rasul, dengan menyebut nama para waliullah dan sebagainya. Bahkan tambahi sendiri dengan menyebut orang-orang tertentu yang kita anggap punya kesolehan, kita anggap punya kebaikan-kebaikan tertentu. Orang tua kita boleh nggak kita sebut? Boleh juga. Orang tua kita kan kita yakini juga banyak kebaikannya. Mereka telah mengasuh kita, mengurus kita, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pemahaman yang benar tentang tawasul ini, sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain yang ternyata kita menyalahkan karena ketidakpahaman kita atau kekurang pengetahuan kita tentang hakikat tawasul ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang dengan bab yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.